Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang menyangkut dunia ekonomi, baik itu manajemen maupun akuntansi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu topik dalam bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap. Sebelum kita membahas tentang lebih dalam aset tetap itu sendiri, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu tentang karakteristik dari aset tetap. Dari bermacam karakteristik yang ada di dalam aset tetap, kita perlu mengetahui beberapa di antaranya agar kita memiliki kesepahaman tentang aset tetap, sehingga kita apabila dalam suatu ketika kita terjun dalam bidang akuntansi terutama, dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang dimaksud dengan aset tetap dan bagaimana menerapkannya dalam pola-pola siklus akuntansi. Adapun karakteristik yang pertama dari aset tetap adalah masa pemanfaatannya yang bisa dikatakan cukup panjang, atau dalam istilah akuntansinya biasanya digunakan rentang waktu lebih dari 1 tahun. Oleh karenanya, dengan masa pemanfaatan yang cukup panjang ini, maka kita perlu memahami betul mana kira-kira aset yang bisa mendatangkan manfaat dalam jangka pendek, kemudian ada aset yang bisa dimanfaatkan dalam jangka menengah, dan mana-mana aset yang bisa dikatakan memberikan manfaat yang cukup panjang. Artinya kita perlu memahami bahwa berbagai aset itu memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal bagaimana mereka mampu bertahan dengan kesesuaian guna dari masing-masing aset. Oleh karenanya, dengan masa pemanfaatan yang cukup panjang ini atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi, maka kita diharapkan menjadi cukup jelas kira-kira mana saja aset-aset yang bisa mendatangkan pemanfaatan lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dalam periode akuntansi. Kemudian karakteristik kedua dari aset tetap adalah biasanya dapat disusutkan nilainya. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan yang di poin nomor 1 tadi, di mana masa pemanfaatannya bisa lebih dari 1 tahun, dan ini tentunya ada aset-aset tertentu yang bisa menurunkan kinerja dari masing-masing aset. Artinya apa? Setelah sekian lama pemakaian, maka fungsi-fungsi yang melekat pada diri aset tersebut tentu nilainya akan berkurang secara berjenjang. Oleh karenanya, kita juga perlu memahami apa yang dinamakan dengan ilmu penyusutan di dalam teori-teori dan praktik-praktik akuntansi. Adapun untuk penyusutan dari masing-masing aset itu sendiri akan kita bahas dalam pokok bahasan tentang penyusutan itu di lain kesempatan. Namun fokus kita di dalam kesempatan kali ini, kita fokus dulu dalam bidang aset tetap. Oleh karena pemanfaatannya yang bisa lebih dari 12 bulan atau 1 tahun periode akuntansi, sehingga ada kalanya aset-aset itu perlu dilakukan sebuah upgrading atau pemeliharaan rutin, atau bisa jadi bisa juga pemilik usaha harus menggantinya dengan aset-aset yang lebih baru.
Oleh karenanya perlu ditelaah lebih jauh kira-kira dalam aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, apakah aset-aset tersebut selama sekian waktu ke depan dalam jangka waktu yang cukup panjang, masa kinerjanya justru meningkat atau justru menurun. Namun biasanya aset-aset tetap ini akan mengalami sebuah degradasi fungsional yang sifatnya berkelanjutan. Ada beberapa pokok yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, bahwa dengan semakin seringnya aset tersebut difungsikan, maka tentunya kinerja yang bisa diberikan oleh aset tersebut pun akan semakin berkurang. Artinya bahwa kinerja dari aset-aset tersebut akan mempengaruhi angka produktivitas dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu, khususnya di masa depan. Setelah kita membahas dua aspek atau dua karakteristik dari aset tetap tadi, yang pertama adalah masa pemanfaatannya yang biasanya cukup panjang, kemudian yang kedua dapat disusutkan untuk aset-aset tetap tertentu, yang ketiga adalah aset tersebut dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Tentu ada beberapa aset yang mungkin agak berkebalikan dengan yang karakteristik ketiga tadi. Kalau karakteristik ketiga tadi itu adalah penurunan kinerja dari sebuah aset, tentunya aset tetap yang dimaksud di sini. Namun yang poin atau karakteristik ketiga yaitu dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Apakah ada beberapa aset tetap yang justru semakin lama nilainya justru semakin meningkat. Justru ini akan menjadi peluang bagi perusahaan terus untuk menambah atau meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aset tetap ini yang mampu memberikan keuntungan dalam jangka panjang ke depan. Oleh sebab itu perlu kiranya perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengadaan aset, perlu membuat sebuah analisis tertentu agar perusahaan mampu mengidentifikasi kira-kira aset perusahaan yang perlu untuk dikurangi itu yang aset apa, dan aset yang memang harus ditambah itu kira-kira aset yang seperti apa. Kemudian aset tetap ini juga memiliki karakteristik yang lain, yaitu biasanya dalam hal likuiditas yang kurang tinggi. Hal ini tentu membuat beberapa perusahaan perlu membuat sebuah aturan atau standar operating procedure tersendiri untuk pengadaan aset atau pemeliharaan aset yang sifatnya memang tidak liquid sekali. Mengapa? Karena dengan aset tetap yang sifatnya agak panjang pemanfaatannya ini biasanya memberikan nilai yang besar tersendiri bagi sebuah perusahaan. Tidak semua perusahaan mampu meningkatkan aset tetapnya secara gradual. Namun alangkah baiknya jika sebuah perusahaan jika tidak mampu melakukan ekspansi dalam hal pengadaan dan pemeliharaan aset tetap, bisa saja perusahaan tersebut mengoptimalkan aset tetap yang telah dimilikinya, sehingga untuk aset-aset tetap tertentu penurunan atau penyusutannya tidak berlangsung secara drastis, sehingga pengusaha terutama masih memiliki ruang dan waktu untuk mengadakan sebuah mekanisme operasional yang menuju tingkat produktivitas yang efektif dan efisien.
Oleh karenanya kita perlu untuk memahami betul mana aset-aset yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan walaupun itu tidak liquid yang betul-betul cepat diuangkan. Setelah kita berbicara tentang karakteristik, tentu kita tidak ada salahnya mengenal beberapa contoh dari aset tetap. Tadi di mana ada aset yang terus-menerus semakin lama justru akan semakin menurun kinerjanya, atau juga ada beberapa aset yang justru semakin lama itu semakin meningkat nilainya. Namun dari sisi likuiditasnya mungkin agak menurun. Contoh yang pertama dari aset tetap adalah bangunan. Kita tahu bersama, tidak ada perusahaan satupun di dunia ini yang ingin membangun satu infrastruktur demi menjaga operasional perusahaannya hanya diperhitungkan untuk jangka waktu sekian bulan. Tentu harapannya bangunan itu akan mampu bertahan sampai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Oleh karenanya dengan bangunan ini pengusaha mesti memastikan betul bahwa bangunan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut perlu yang namanya pemeliharaan rutin. Karena apa? Karena bangunan tidak seperti aset-aset tetap yang lain, di mana bangunan itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu tentu mengalami berbagai hal, terutama harus mengalami perbaikan di sana sini. Seperti halnya kantor, kemudian perwakilan dan sebagainya, gudang dan sebagainya. Tentu dalam waktu-waktu tertentu diperlukan sebuah langkah-langkah untuk merenovasinya agar aset yang berupa bangunan tersebut dapat berfungsi terus dengan baik sekaligus menguntungkan bagi perusahaan. Contoh yang kedua dari aset tetap ini adalah bisa jadi berupa hardware atau software dari sebuah komputer. Mengapa? Karena sesuai dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang komputasi dan informasi, maka yang namanya hardware maupun software dari komputer itu merupakan kekayaan perusahaan yang perlu untuk mendapatkan perhatian, sehingga pemanfaatannya pun perlu dibutuhkan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Mengapa? Karena software maupun hardware ini dapat mendukung operasionalisasi perusahaan, sehingga operasionalisasi perusahaan tersebut akan semakin efektif maupun efisien. Kemudian contoh ketiga adalah perabotan, misalnya ini adalah untuk perkantoran, alat-alat perkantoran dan sebagainya, tentu yang memiliki masa pakai cukup lama. Oleh karenanya dalam bidang pengadaan barang, para pemilik usaha mesti berhati-hati dalam menyediakan, dalam membeli, dalam memelihara berbagai perabotan yang kira-kira mampu bertahan cukup lama. Meskipun dalam hal-hal tertentu yang namanya perabotan pun akan mengalami sebuah penyusutan fungsi. Artinya apa? Bahwa perabotan ini masa pakainya itu perlu dipertimbangkan dengan masa. Apabila perabotan itu memang sudah tidak berfungsi, tentu harus diadakan pengadaan perabotan-perabotan yang baru. Kemudian contoh yang lain adalah tanah. Nah, ini adalah aset tetap yang memang menjadi impian hampir semua perusahaan. Mengapa? Karena yang namanya tanah itu tidak ada perluasan yang sifatnya alami. Tanahnya dari dulu sampai sekarang dan entah sampai kapan luasnya ya sebegitu-sebegitu saja. Namun yang memperebutkan untuk memiliki hak milik atas tanah atau hak guna atas tanah akan semakin banyak.
Oleh karenanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang namanya tanah nilainya hampir tidak pernah menurun. Justru semakin hari nilai dari tanah tersebut semakin tinggi. Apalagi jika dalam hal aset tetap berupa tanah ini sudah memperhatikan aspek lingkungan. Artinya kita juga memandang di mana lokasinya dan bagaimana potensi di mana tanah itu berada. Oleh karenanya kita perlu berpikir bahwa suatu ketika tanah akan menjadi sesuatu yang begitu mahalnya. Bahkan di beberapa daerah ada yang 1 meter persegi saja luasnya sudah harganya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Oleh karenanya di kota-kota besar, karena semakin mahalnya harga tanah, banyak para pengembang ini membangun bangunan-bangunan atau perkantoran-perkantoran yang modelnya tidak horizontal tetapi vertikal, atau membangun ke atas, bukan ke samping kanan kiri. Artinya apa? Dengan semakin mahalnya harga tanah, tentu membangun dengan model vertikal akan jauh lebih efektif maupun efisien. Karena apa? Untuk pengadaan tanah diperlukan waktu yang cukup lama, mengingat untuk pengadaan tanah ini harus melibatkan berbagai pihak, terutama ada notaris, ada pemerintah, dan sebagainya. Kemudian selain tanah dan contoh-contoh yang lain tadi, ada juga mesin. Ini terutama bagi perusahaan-perusahaan manufaktur, di mana mesin merupakan aset yang sangat berharga. Apalagi dengan tingkat persaingan dalam dunia industri ini dituntut keefektifan dan keefisienan dari hasil produksi maupun proses produksi. Oleh karenanya dalam hal mesin yang notabene harganya begitu mahalnya, tentu diperlukan sebuah perawatan yang sifatnya rutin maupun khusus, sehingga mesin-mesin tersebut akan terus dapat memberikan kontribusinya bagi proses terselenggaranya penciptaan produk-produk yang nantinya akan siap dijual atau dilempar ke konsumen. Contoh berikutnya selain mesin dan hal-hal lain di atas adalah kendaraan, di mana kendaraan juga biasanya dapat berfungsi tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi kendaraan itu kemanfaatannya bisa sampai tahunan, bisa sampai 5 tahun dan sebagainya. Oleh karenanya, karena semakin seringnya kendaraan itu dipakai untuk operasional sebuah perusahaan, tentu perusahaan harus menyiapkan formula khusus bagaimana menghitung penyusutan dari aset tetap perusahaan tersebut yang berupa kendaraan. Kemudian setelah kita berbicara tentang karakteristik maupun contoh-contoh dari aset tetap, terus kita berbicara tentang bagaimana langkah untuk mencatat aset tetap dalam proses akuntansi. Langkah yang pertama adalah kita harus meninjau catatan keuangan tentang aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sebelumnya. Kemudian langkah kedua adalah kita harus mencatat aset tetap yang telah diperoleh oleh perusahaan dalam jangka waktu periode akuntansi tertentu. Bisa berupa bulanan, bisa berupa rentang waktu tahunan. Dan yang ketiga, langkahnya adalah setelah kita mencatat berbagai aset tetap yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, berikutnya adalah kita harus membuat berbagai daftar aset dari perusahaan yang telah dijual atau dilepas oleh perusahaan.
Terutama ini menyangkut aset-aset yang baik itu berupa aset harus mengalami penyusutan maupun aset-aset yang justru semakin lama nilainya semakin meningkat. Oleh karenanya bagi Anda yang bergelut dalam bidang akuntansi perlu memahami kiranya tentang aset tetap ini. Nanti pada waktunya kita akan lanjutkan dengan berbagai topik yang lain masih berkaitan dengan bidang akuntansi. Demikian pembahasan kita hari ini tentang aset tetap. Jangan lupa setelah melihat video ini berikan klik Anda dalam hal like, kemudian komen, kemudian di-share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.